فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Bagaimana dengan nisbah kepada madhab seperti Hanafi atau madhab lainnya, Hambali, Malikiyah dan sebagainya? Tolong sebutkan dalil atau qaul ulama. Masalah nisbah kepada madhab-madhab fiqhiyah, apakah Maliki, Hambali atau Syafi'i, ini disebutkan oleh para ulama dengan banyak dan hampir semua ulama menyebutkan istilah-istilah seperti itu. Seperti disebutkan Syekhul Islam, Hambali, Imam Nawawi, Asy-Syafi'i dan semuanya. Itu nisbah-nisbah tersebut menunjukkan tentang madhab fikih mereka kepada ulama tersebut. Dan ini pun tidak bermakna sebagai ta'assub atau asabiyah. Sebab tidak ada satu ulama pun yang berpendapat harusnya kita ikut satu madhab tertentu dan kemudian tidak boleh menyelisihi pendapatnya seluruhnya. Ini enggak ada yang demikian. Sehingga ulama menyebutkan istilah-istilah tadi, nisbah-nisbah kepada ulama madhab, itu sekedar mengenalkan bahwa beliau ini dibesarkan dalam madhab Hanafi, beliau ini dibesarkan di dalam fikih madhab Hambali dan sebagainya. Tetapi ketika mereka dalam keadaan telah menimba ilmu, ketika mereka dalam keadaan sudah menjadi seorang mujtahid, maka mereka seringkali ada beberapa kalimat-kalimat atau pendapat-pendapat yang berbeda dengan pendapat madhabnya. Ya, contoh saja yang saya alami adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang tentunya kalau sepintas disebutkan kalau beliau itu adalah Hambali, karena memang buku-buku yang dikajinya adalah kitab-kitab fiqihnya Hambali, seperti Zadul Mustaqni'. Tapi ketika saya duduk di situ, beliau membacakan, beliau bukan seorang yang ta'assub. Ketika ada pendapat yang marjuh, pendapat yang beliau menganggap tidak tepat, beliau membantahnya dan menyatakan dalam hal ini Syekh salah, keliru. Dalam hal ini yang lebih rajih, lebih sahih adalah demikian. Seperti dalam matan Zadul Mustaqni' disebutkan bahwa minas sunnah untuk menikah imra'atun wahidatun bila disunahkan untuk menikah perempuan satu tanpa ibu. Ini Syekh membantahnya. Dalam hal ini kalimat wahidah bertentangan atau tidak tepat, karena Rasulullah SAW menikah lebih dari satu dan para sahabat juga demikian, dan dikatakan sebaik-baik kalian adalah yang lebih banyak istrinya. Kemudian dibawakan ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Menikahlah dengan wanita-wanita yang kalian anggap baik, apa yang kalian anggap dan kalian sukai, 2, 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Kalau kalian tidak mampu untuk berbuat adil, maka satu saja. Jadi satu ini justru sesuatu yang sifatnya udzur. Udzur itu kalau kalian sholat itu berdiri, tapi kalau kalian tidak bisa berdiri, ya duduklah. Orang sakit kan sholatnya duduk, ya, karena tidak bisa berdiri. Itulah kedudukannya. Nikah satu itu kedudukannya seperti orang yang tidak bisa berdiri, ya duduk sajalah, ya, sholatnya. Jadi perintah dalam Al-Quran menyatakan menikahlah 2, 3 atau 4. Kalau kalian khawatir tidak mampu untuk berbuat adil, ya satu sajalah. Berarti al-azimah adalah 2, 3 atau 4. Ini beliau bantah madhabnya. Beliau bantah madhab beliau, madhab Hambali atau Zadul Mustaqni'. Zadul Mustaqni' itu kalau di madhabnya Imam Syafi'i seperti matan ghayah wa taqrib, ringkasan madhab. Ringkasan, karena ringkasan tidak ada dalilnya, tetapi karena itu merupakan ringkasan dari kitab yang memiliki dalil-dalil, sehingga bisa merujuk dari kitab tadi, matan itu merujuk kepada kitab yang luas dan syuruhnya, syarah-syarahnya untuk melihat dalil-dalilnya. Kalau ternyata sahih dan ternyata qat'i dan jelas dalilnya, maka itulah yang kita ikuti. Sedangkan apa yang marjuh
maka kita tinggalkan, mengambil yang rajih. Sehingga bagaimana? Apakah kita harus bermadhab tertentu dan harus semua pendapat madhab tersebut harus kita ikuti? Tidak demikian. Tidak ada dalilnya yang menyatakan wajib bermadhab dengan madhab-madhab tersebut. Tetapi kita akui mereka para ulama, maka kita menggali ilmu ini, ilmu din, khususnya ilmu fiqih, melalui bimbingan mereka. Apa kata madhab Syafi'i atau kata Imam Syafi'i, dan apa kata Imam Nawawi. Juga kita tanyakan apa kata Imam Ahmad bin Hanbal, bagaimana kata Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah, termasuk madhabnya. Atau kita tanyakan pula bagaimana pendapat Imam Malik, dan kita lihat dalil-dalil mereka yang rajih kita ambil. Karena mereka pun, para ulama tersebut, menyatakan idza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Seperti ucapan Imam Syafi'i mengatakan idza sahhal hadis fahuwa madhhabi, dan lemparkan ucapanku yang bertentangan dengan madhab tersebut atau dengan hadis ke dinding, ardal haid. Artinya kalau ada yang bertentangan dengan hadis, mungkin belum sampai, ketika sampai hadis kepada kita, ternyata ucapan Imam Syafi'i bertentangan dengan ini, maka kata Imam Syafi'i, kalau hadis itu sahih, itu madhabku. Ambil. Ini yang harus kita pegang. Kalau kita madhab Syafi'i, kita pegang idza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Berarti madhab kamu apa? Madhab saya hadis sahih. Apakah datangnya dari Hambali, dari Maliki, ataupun dari Syafi'i rahimahumullahu ajma'in. Semoga Allah memberikan rahmat kepada mereka seluruhnya.